フライボード水圧この先生は当たる。 Setelah kepergian Itona, apa nih yang bakal dihadapi Koro Sensei dan para murid kelas E? Biar nggak lama-lama, kita mulai aja. Inilah dia, Assassination Classroom. Ujian akhir semester sudah dimulai. Para murid kelas E bersiap-siap menghadapi ujian tersebut. Koro Sensei mengajar murid-muridnya dengan sangat maksimal. Singkat cerita, di jam istirahat Sugino mendapat panggilan telepon dari Shindo. Sejak pertandingan, Shindo dan Sugino memang sudah menjalin pertemanan seperti biasa lagi. Tujuan Shindo menelpon adalah untuk melaporkan adanya kegiatan khusus yang dilakukan kelas A. Mereka sedang melakukan sesi belajar mandiri. Yang memimpin kegiatannya adalah murid-murid kebanggaan terbaik dari sekolah ini, yang biasa disebut sebagai Goekitsu. Anggota Goekitsu ini ada Araki Tapei yang ahli dalam bidang media, Sakakibara Ren ahli dalam seni sekaligus sekretaris OSIS, Koyama Natsuhiko ahli biologi, Seo Tomoyama ahli dalam segala bahasa, dan yang terakhir, paling spesial dan pemimpin kelompok ini, yaitu Gakushu Asano. Kalian pasti udah menebak kan, dari namanya aja sama. Iya, dia anak dari Gakuho Asano, si ketua dewan sekolah. Asano ini merupakan murid yang sangat-sangat pintar. Dia unggul di semua mata pelajaran dan tentunya dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Kelas A melakukan hal itu karena tidak ingin kelas E mengungguli kelas lain. Setelah mendengar info dari Shindo, para murid kelas E jadi semakin bersemangat. Bukan untuk kembali ke sekolah utama, melainkan mereka hanya ingin mendapat pengakuan agar tidak terus diinjak-injak oleh murid yang ada di sekolah utama. Apapun hasilnya, mereka akan tetap di kelas E. Lalu di scene ini, Asano mendatangi ruangan Gakuho, berniat membeberkan rencana menghancurkan kelas E. Tapi di balik itu semua, Asano punya keinginan lain. Jika dia berhasil mendapatkan nilai sempurna, maka dia ingin Gakuho menunjukkan keadaan kelas E yang sekarang. Karena ternyata Asano mencurigai ayahnya akhir-akhir ini semakin ikut campur dengan keadaan kelas E. Asano menebak pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Ditambah, sekarang banyak berita yang mengabarkan kemunculan makhluk asing. Dengan begitu, jika Asano berhasil mengungkap semua rahasianya, Asano bisa mengendalikan hidup ayahnya sendiri. Sedangkan di ruang perpustakaan, kelas E sedang belajar. Ini merupakan kesempatan bagus bagi mereka karena bisa datang ke sana. Karena jatah untuk kelas E ke perpustakaan sangat terbatas. Di tengah konsentrasi, datang kelompok Goekitsu, mengejek kehadiran mereka. Menurutnya, kelas E hanya membuang-buang waktu untuk datang ke tempat ini. Okuda tentu saja geram. Dia mengatakan bahwa kali ini kelas E akan masuk 50 besar. Wah, tentu saja mereka semakin tertantang kan? Maka dari itu, Araki membuat perjanjian. Siapapun di antara kelas A dan E yang berhasil mendapat peringkat teratas terbanyak dari kelima mata pelajaran, maka pemenangnya akan dikabulkan sebuah permintaan, apapun itu. Tomoya pun mendekati Nagisa bahwa mereka bahkan akan mempertaruhkan nyawa untuk bisa menang. Mendengar kata nyawa, para murid kelas E ini tentu saja bereaksi. Rencana pertandingan kelas A dan E pun terdengar oleh Asano. Dia pun merubah peraturan sedikit. Siapapun yang menang tinggal menandatangani sebuah perjanjian. Sebenarnya dari keseluruhan perjanjian itu seperti menguntungkan kedua belah pihak. Tapi sebenarnya semua peraturan ini jika dicerna lebih dalam hanya menguntungkan kelas A saja. Di malam hari, para guru sedang membuat soal, dipimpin oleh Gakuho. Mereka semua akan meningkatkan tingkat kesulitan soal untuk membuat kelas E kesulitan. Soal ini bahkan ada kemungkinan hanya segelintir murid di kelas A yang bisa mengerjakannya. Hari ujian pun tiba. Saat memasuki kelas, Nagisa dan Ryo dikejutkan dengan adanya orang asing berpenampilan seperti Ritsu. Karasuma pun menjelaskan bahwa dia adalah pengganti Ritsu. Gakuho tidak mengizinkan AI ikut dalam ujian. Ujian pun dimulai. Walaupun mereka mengerjakan soal sendiri-sendiri, tapi para murid kelas E merasakan perjuangan yang sama untuk bisa mengalahkan kelas A. Soal yang sangat sulit terbayangkan sebagai sebuah pertarungan gladiator.
Awalnya sangatlah sulit untuk melawan monster soal yang sangat besar, tapi berkat ajaran Koro Sensei dengan metode pembelajaran yang berbeda, berhasil membuat anak didiknya menaklukkan soal ujian yang sangat sulit. Bahkan, anggota Goikitsu ikut kewalahan juga, dan dari ujian semester yang sudah dikerjakan selama 2 hari ini, hasil menunjukkan bahwa kelas E berhasil mendapatkan kemenangan 3-2. 3 poin ini berhasil dimenangkan oleh Ryo, Okuda, dan Isogai, sedangkan kedua poin dari pihak kelas A didapatkan oleh Asano. Anggota lain yang mencemooh kelas E di perpustakaan malah tidak memenangkan apapun. Berkat kemenangan ini, kelas E menyebutkan permintaannya. Sebagai pemenang, mereka ingin mengambil hadiah dari pihak sekolah, yaitu liburan musim panas di Pulau Wisata Okinawa. Kejadian kemenangan kelas E ini tentu saja membuat Gakuho kesal. Dia benar-benar tidak ingin kelas E berubah. Karena akibatnya murid kelas reguler mulai takut menghadapi kelas E. Gakuho akan meningkatkan kesulitan untuk kelas E. Beberapa hari sebelum liburan, para murid kelas E berlatih dengan Karasuma dan Irina. Di sana ada Lofro juga yang membantu. Selain liburan musim panas, mereka tidak akan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang saja. Mereka akan melakukan misi pembunuhan juga. Lofro melihat sudah banyak kok kelas E yang sangat berkembang pesat, termasuk Nagisa. Lofro bahkan bisa mengetahui hanya dengan melihat fisiknya saja. Hari liburan pun dimulai. Seperti biasa, Koro Sensei mabuk laut selama perjalanan 6 jam. Murid kelas E akan membagi kelompok seperti saat kunjungan ke Kyoto. Mereka membagi tugas persiapan untuk penyerangan Koro Sensei nanti malam. Untuk mengalihkan perhatian, para murid mengajak Koro Sensei berkeliling. Sampai kulitnya hitam, sangat hitam. Giginya ikut hitam juga. Untuk mengembalikan penampilannya, Koro Sensei melakukan pergantian kulit darurat. Tapi itu malah jadi keuntungan para murid, karena berarti Koro Sensei staminanya berkurang. Setelah makan malam, para murid mengajak Koro Sensei ke sebuah gereja apung. Mereka pun menjelaskan tahapannya. Di depan Koro Sensei ada sebuah TV. TV ini akan menayangkan sebuah video sebelum rencana dimulai. Setelah itu, para murid yang mendapat nilai terbaik mendapat keuntungan lain. Sesuai janji sebelumnya, Koro Sensei mengizinkan muridnya untuk menghancurkan tentakelnya. Satu murid yang berhasil mendapat peringkat terbaik di sekolah mendapatkan 1 tentakel. Berarti, Okuda, Isogai, dan Ryo mendapatkannya. Tapi saat di sekolah diketahui kalau Terasaka dan gengnya mendapat nilai terbaik juga, tapi di mata pelajaran ekonomi rumah tangga. Walaupun bukan mata pelajaran utama, tapi mau bagaimanapun itu salah satu mata pelajaran yang harus dikuasai para murid. Jadi, totalnya ada 7 murid yang mendapat keuntungan untuk menghancurkan tentakel. Hajimeru ze, Koro Sensei. Sebuah video pun diputar dan ternyata video ini berisikan aib yang dimiliki Koro Sensei. Salah satunya, Koro Sensei hobi membaca majalah porno. Satu aib cukup membuat Koro Sensei ketar-ketir menahan rasa malu karena harga dirinya sebagai guru sudah dipermalukan. Tidak hanya satu, tapi ada berbagai macam aib yang dirangkum selama 1 jam durasi video. Dan itu cukup membuat Koro Sensei kelelahan. Setelah video selesai, Koro Sensei baru menyadari seisi gereja sekarang tergenang air. Karena ternyata kelompok Nagisa sebelumnya sudah menurunkan penyangga gereja. Sehingga ketika laut pasang, air masuk. Penyerang untuk peringkat teratas pun dimulai. Setelah membuat tentakel Koro Sensei hancur, sisanya mereka menarik dinding gereja. Setelah gereja jadi terbuka, para murid lainnya muncul dari bawah laut menggunakan flyboard, membuat penjara hidrolik. Tidak ada jalan keluar untuk Koro Sensei. Mereka pun melemparkan tembakan kepada Koro Sensei. Selain itu, di luar lingkaran ada Rinka dan Chiba yang sudah bersiap menembak dari jarak jauh. Dan inilah hasilnya. Karasuma memperingati para murid untuk kembali bersiap karena pasti Koro Sensei bisa bereinkarnasi. Setelah menunggu beberapa lama, muncul Koro Sensei dalam bentuk lingkaran kecil. Ternyata Koro Sensei membuat pelindung dari tubuhnya. Dalam 24 jam ke depan, tubuh Koro Sensei akan kembali. Walaupun pelindungnya terlihat rapuh, tapi pelindung ini tidak bisa dihancurkan, bahkan menggunakan rudal sekalipun.
やられた。ここに来ての隠し技。Semua murid tentu saja sedikit kecewa. Persiapan sehebat ini tetap gagal. Koro Sensei memberi semangat kepada para murid bahwa mereka mempersiapkan misi pembunuhan dengan sangat matang. Sekelas militer saja tidak akan menandinginya. Mereka pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Terlihat wajah mereka sedih dan lelah. Tapi ada yang Nagisa curigai. Tubuh teman-temannya seperti lemah, terlalu lemah. Saat Nagisa akan mengecek, Ryo terjatuh di samping Nagisa. Tubuh Ryo sangat panas dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tidak lama sebuah panggilan masuk kepada Karasuma dari seseorang yang tidak dikenal. Pria ini memberitahu bahwa dialah yang sudah membuat murid kelas E lemah karena dia sudah memberikan virus ke dalam minuman. Virus itu perlahan-lahan akan melemahkan tubuh para murid. Bahkan jika dibiarkan bisa menyebabkan kematian. Jika ingin para murid ini selamat, tentu saja ada penawarnya, dan hanya dialah yang memilikinya. Untuk mendapatkan penawarnya, Karasuma harus menyerahkan Koro Sensei kepadanya, tapi hanya boleh diantarkan oleh satu murid laki-laki dan satu murid perempuan. Keduanya harus berbadan mungil. Berarti, yang harus pergi ke sana adalah Nagisa dan Kayano kan? Mereka disuruh datang ke lantai paling atas di hotel, tapi sayang, pihak hotel tidak mengizinkan siapapun naik ke lantai atas. Karasuma menebak bahwa lantai teratas itu sering digunakan oleh kegiatan transaksi ilegal. Meskipun mengatasnamakan petugas pemerintah, petugas hotel tidak mengabulkannya. Maka dari itu, Koro Sensei pun memiliki ide. Dia meminta Ritsu menyadap layout dari gedung hotel. Dari semua pintu hotel yang dijaga, ada satu pintu yang tidak dijaga karena tempatnya cukup sulit didatangi jika ada penyusup. Karasuma pun membawa para murid yang selamat dari virus untuk pergi ke sana. Dan inilah tempatnya. Mereka harus bisa memanjat tebing ini demi menyelamatkan kawan-kawannya. Wah, part ini seru banget ya, apalagi pas penyerangan Koro Sensei. Keren banget. Tapi sayang ya, gagal. Kini mereka malah dihadapkan dengan misi baru yang nyata, yang bisa merenggut nyawa teman-temannya. Siapa sih orang yang meracuni murid kelas E? Pasti orang yang punya dendam sama kelas E. Semakin penasaran kan? Berhasil gak ya Nagisa dan teman-temannya menyelamatkan anggota lain dari kelas E? Sampai jumpa lagi di part 5. Jamatane, arigato gozaimasu.